Shalom kekasih Kristus, senang rasanya kita dapat berjumpa. Saya berharap kita semua dalam keadaan bahagia, sehat, dan tetap bersemangat. Salam waktunya mengalami terobosan. Hari ini saya berharap kita semua tetap kuat dalam Tuhan, apapun kondisi dan keadaannya. Jangan pernah berpikir untuk kembali pada kehidupan duniawi kita yang lama. Untuk itu, kita tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini. Biarlah hati dan pikiran kita semakin dibukakan dan menerima pencerahan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kesempatan yang indah yang Kau berikan pada hari ini untuk kami, di mana kami bisa kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah ini merupakan isi hati-Mu yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu, sehingga firman ini memberikan kekuatan di dalam iman percaya kami dan membuat kami untuk tetap menekuni kehidupan kami yang baru di dalam Engkau, agar kami semakin berbuah dalam kehidupan kami dan hidup kami senantiasa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema, jangan pernah kembali pada hidup lama. Firman Tuhan terdapat dalam kitab 2 Petrus 2 ayat 20, demikian firman Tuhan. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran duniawi, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Pengenalan akan Tuhan Yesus memiliki pengertian menjadikannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup kita menjadi miliknya. Tuhan Yesus yang adalah kebenaran sejati akan membersihkan hidup kita dari segala kecemaran dunia. Kecemaran dunia berbicara tentang segala hal yang tidak kudus atau dosa dan semuanya tidak berkenan dengan Tuhan. Akibat dosa yang dilakukan manusia, maka kehidupan manusia menjadi tercemar. Dampak dari dosa membuat manusia menjadi tidak kudus dan dari dalam hatinya timbul keinginan daging yang bertentangan dengan Allah. Markus 7 ayat 23 mengatakan, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Segala kecemaran dunia atau dosa telah dihapuskan oleh Tuhan Yesus melalui karyanya di kayu salib. Maka hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Hidup kita disucikan dan dikuduskan melalui firman Tuhan yang adalah kebenaran sejati. Setelah kita mengalami pemulihan dari Tuhan, kita harus menjaga kehidupan kita untuk tetap kudus, supaya dosa atau kecemaran dunia tidak kembali dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah kembali pada kehidupan lama. Kekasih Kristus, ketika dosa kembali masuk dalam kehidupan kita, maka keadaan kita akan menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Iblis akan kembali masuk dengan membawa 7 roh lain yang lebih jahat. Dalam Matius 12 ayat 45 mengatakan, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Masih ingatkah kita tentang umat Israel keluar dari belenggu perbudakan di Mesir? Ketika umat Israel dilepaskan dari belenggu perbudakan Mesir dan dituntun Tuhan berjalan menuju ke tanah perjanjian, Firaun yang adalah gambaran tentang iblis tidak pernah rela melepaskan mereka. Karena itu, Firaun menggunakan segala cara untuk menahan agar mereka tetap berada di Mesir. Dan ketika mendengar bahwa umat Israel telah pergi meninggalkan Mesir, ia pun mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengejar mereka. Dalam Keluaran 14 ayat 9 sampai dengan 10 mengatakan, adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pir Hahirot dan di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Setelah kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu bertobat, yaitu keluar dari Mesir, iblis dan bala tentaranya bergerak cepat dan mengacaukan seluruh aspek kehidupan kita dengan berbagai-bagai masalah.
Di saat-saat itu kita pun mulai mengeluh. Ikut Tuhan Yesus kok keadaannya tidak bertambah baik. Masalah dan cobaan datang bertubi-tubi. Dalam kondisi seperti ini rohani kita jangan lengah. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dalam tekanan seperti itu, umat Israel mulai menyalahkan pemimpin mereka, yaitu Musa, bahkan berani menyalahkan Tuhan. Tertulis dalam Keluaran 14 ayat 11, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Kasih Kristus, apabila keadaan kita pada masa-masa kesesakan di mana keadaan itu menimbulkan ketakutan yang luar biasa, jangan sampai kondisi iman kita mengalami degradasi. Mata rohani mulai kabur, telinga rohani mulai tidak lagi peka, di mana keselamatan yang sudah di depan mata akan diraih tidak terlihat lagi karena permasalahan dan pergumulan hidup yang berat. Lalu membanding-bandingkan kehidupan lama dan ingin hidup kembali di kehidupan lama. Hal yang harus kita lakukan sekarang adalah menjaga hidup kita untuk senantiasa kudus melalui hubungan yang intim dengan Tuhan. Dengan berdoa, membaca firman Tuhan, beribadah dan bersekutu dengan teman-teman seiman, dan jangan pernah kembali kepada kehidupan yang lama. Dalam Keluaran 14 ayat 13 mengatakan, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Kasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa, Bapa, terima kasih buat firman Tuhan yang mencerahkan, memberikan satu harapan yang baru dalam kehidupan kami, di mana kami dipastikan agar kami tetap hidup dalam kehidupan yang baru dalam kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya Tuhan yang terus akan mengarahkan kami untuk menghasilkan buah-buah apa yang Tuhan sudah rencanakan dan tetapkan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami rindu dalam mengiring Engkau. Bukanlah hal-hal duniawi yang kami cari, tetapi adalah hal-hal yang mengalami kehidupan kekal yang kami akan raih setelah kami hidup di dalam dunia ini. Tuhan, bawa kami untuk senantiasa teguh dan kokoh di dalam iman kami kepadamu Tuhan. Khususnya untuk menerapkan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari, agar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pimpin kami apapun kondisi dan keadaan kami. Kehidupan rohani kami tetap tertuju kepadamu Tuhan, sehingga kami tidak kembali pada kehidupan yang lama. Bahkan kami terus terarah kepadamu dan menghasilkan buah-buah untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita mengakhiri renungan kita pada hari ini. Kita kedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.